Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan, enggak mau. Maksiat itu bisa jadi perintah beliau kita tinggalkan. Bisa jadi larangan beliau kita terobos. Bisa jadi yang tidak pernah beliau ajarkan kita bikin-bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih. Dan pada kesempatan malam hari ini masuk ke kisah yang ke-10. Bagi jamaah sekalian yang bersamanya terjemahan PDF-nya ada di halaman 51. Oke, sebelum masuk pada bahasan, ada 3 muqaddimah urun ulang berkali-kali di setiap kajian ini, berkaitan dengan yang pertama, bahwasanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaib, ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang yang bertakwa, nomor 1 mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, adalah perkara-perkara yang tidak bisa mereka indra, entah itu lihat, dengar, atau rasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, muqaddimah yang kedua berkaitan dengan bahwasanya Islam ini agama yang jelas syariatnya, gamblang, mudah, enggak jelimet,
enggak ruwet. Islam itu mudah. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkannya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Mudah difahami karena ia jelas. Ia gamblang. Tapi ada memang beberapa perkara dalam syariat kita ini yang memusingkan. Asy-syari'atu qad ta'ti bil muhar, la bil muhal. Kata para ulama mengistilahkan, syariat itu terkadang datang dengan perkara yang memusingkan, tapi bukan perkara yang mustahil. Contohnya apa? Perkara-perkara gaib, pusing kita. Tapi ia bukan perkara yang mustahil karena Allah berfirman, Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyebutkan dalam sabdanya. Maka pada muqaddamah yang ketiga, milikilah prinsip ini karena ini prinsip dasar Islam. Ini keistimewaan agama Islam, keistimewaan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa itu? At-taslim. Pasrah dan berserah diri. Karena kalau tidak memiliki prinsip ini, kita akan ingkari semua perkara yang tidak bisa kita cerna ini. Tapi kalau seorang memiliki pada dirinya prinsip ini, at-taslim, berserah diri, pasrah, karena kita nggak punya pilihan. Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis yang sahih, maka kita mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Karena separuh lebih penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa itu orang yang enggan? Kok ada orang enggan? Tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu berita dari firman Allah, berita dari sabda Nabi Muhammad akan kenikmatan-kenikmatannya. Ada orang yang enggan. Kata Nabi Muhammad SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan, enggak mau. Maksiat itu bisa jadi perintah beliau kita tinggalkan. Bisa jadi larangan beliau kita terobos. Bisa jadi yang tidak pernah beliau ajarkan kita bikin-bikin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai Anda mengira Anda beramal saleh, tak taunya praktek Anda menunjukkan Anda enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tamhid atau muqaddimah atau pengantar, kata beliau fi arba'ati ahadits rawaha Muslim fi sahihihi yu'allimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi 'ataya rabbina wa mawahibihi li ahli al-jannah wa a'zamu dhalika ihlalu ridwanihi 'alaihim. Dalam 4 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita beberapa ataya, pemberian, mawahib, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Dan di antara dan yang paling agung di antara itu semuanya adalah ihlalu ridwanihi, turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Kita baca 4-4-nya, perhatikan halaman 51. Yang pertama, qala Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه
fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Thumma qara'a hadhihi al-ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu majlis yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat surga hingga selesai. Jamaah, ada satu kitab bagus yang berjudul Pesona Surga. Di antara kitab yang Pak Arif sudah punya kayaknya. Udah beli ya. Saya nyuruh Bapak beli waktu itu. Di antara kitab yang lengkap saya katakan. Saya belum baca, tapi saya sudah baca daftar isinya. Di antara cara baca kitab, itu baca dulu daftar isinya. Nanti ada satu tema yang akan menarik hati Anda. Nggak apa-apa, mulai aja dulu dari situ. Nanti lama kelamaan ada tema yang lain lagi, tema yang lain lagi. Akhirnya, wah ini harus dibaca dari awal. Dari awal Anda baca habisin. Kayak gitu caranya baca buku. Baca dulu daftar isinya. Wah menarik nih. Ada pasar di surga. Wah langsung dia buka. Ya karena dia pedagang. Bawaannya pengen jualan aja dia. Ada pasar di surganya. Iya kan? Kayak tadi pagi. Tadi pagi kita bahas itu. Menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di surga itu Allah akan berikan segala sesuatu yang kita inginkan. Fiha kullu ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu akan didapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh hati ini. Ceritanya subuh tadi itu ada orang izin sama Allah ingin bercocok tanam karena ketika di dunia dia petani. Maka Allah persilahkan. Begitu dia menyiapkan benihnya, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen segunung-gunung. Sekejap. Nggak kayak di dunia. Bajak dulu ya kan, sawahnya dibajak. Akhirnya kemudian ada orang lain datang, maaf dibajak, oh, itu handphonenya, sawahnya dibajak. Kemudian ditanami, kemudian ditunggu, tumbuh, kemudian pas berbuah dicuntang maling. Tidak, di surga nggak gitu. Tapi bukan berarti kemudian juga itu adalah dalil bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan pasti Allah kabulkan. Langsung orang-orang LGBT ngomong, berarti boleh nih ente masuk surga enggak? Hah? Perintah Allah di dunia kamu tidak lakukan, larangan Allah di dunia kamu langgar. Fitrah manusia kamu terobos. Fitrah laki-laki itu mengayomi, perempuan diayomi. Fitrah laki-laki itu di luar kerja, perempuan di dalam ngurus. Ya. Fitrah laki-laki itu dengan logika, perempuan dengan rasa. Maka cocok suami istri laki perempuan. Itu udah bawaan dari sononya. Dan Anda menyimpang. Jadi nggak usah bahas, boleh nggak ya LGBT di surga? Ente masuk apa enggak dulu? Dua, itu perkara yang keji. Perbuatan yang keji saja tidak perkataan yang keji saja tidak ada di surga Allah. Semua di dalamnya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi perbuatan yang keji, perkataan keji nggak ada, apalagi kemudian perbuatan. Walaupun di saat yang sama itu juga menjawab. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak di surga mau unjun? Insya Allah. Karena mungkin dia ketika di dunia ketujuh unjun, perkara yang mubah tentunya. Tapi begitu Anda menyiapkan kail, datang iwaknya kan gitu ya. Aduh. Wallah alam bisawab. Mudahan kita masuk surga ya. Kita lihat siapa di antara kita yang melanjutkan unjunnya ya. Kaulah tak main futsal ya, masya Allah. Ya.
Musik pantat, musik. Terus nanya terus ya, nggak selesai. Fokus kita adalah kita masuk enggak. Itu dulu. Fokus kita supaya kita masuk. Nanti di dalamnya, semuanya adalah nikmat. Jamaah. Kemudian kata beliau, kemudian di bagian akhir hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalamnya surga, apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbertik dalam hati manusia. Gimana ini jamaah cara memahaminya? Satu perkara di surga itu, nikmat-nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata. Nabi Muhammad pernah lihat dong. Tidak pernah didengar oleh telinga. Kita baca banyak nikmat Allah. Dalam kitabnya Allah sebutkan, dalam kitabnya tentang nikmat surga. Dalam sabda Nabi Muhammad tentang nikmat surga. Kita baca dong, kita dengar dong. Dan tidak pernah terbertik dalam hati manusia. Semua kita mengharapkannya, bukan begitu? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, semua yang Allah firmankan tentang nikmat surga, semua sabda Nabi Muhammad tentang nikmat surga, bukan itu yang dimaksud dengan sabda ini. Masih ada nikmat-nikmat Allah yang lain tidak Allah beritahu kepada kita. Itu cara memaknainya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah ceritakan. Sebagiannya Allah ceritakan. Agar kemudian kita termotivasi. Agar kemudian kita beramal, berharap dengannya, kemudian kita dapat rahmat, dengan rahmatnya kita menggapai surga Allah, kan gitu. Kemudian beliau membaca ayat, dan ini diantara keutamaan, yakni orang-orang para penghuni surga. Dan kalau Anda ingin memiliki sifatnya, dari sekarang Anda harus yakni berusaha. Di antara sifat para penghuni surga ketika di dunia mereka ngapain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tidur mereka, tapi salat malamnya enggak putus. Sifat para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan tahajudnya rajin. Kita bisa ukur diri kita masing-masing. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tidur mereka cuman jauh. Apa maksudnya? Banyak menjalankan ketaatan, khususnya di tengah-tengah tidur. Berarti bangun malam, salat malam, di antara maknanya. Kemudian Allah berfirman, "Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, amalan hati dan juga amalan lisan. Orang yang selalu takut akan azab Allah, orang yang selalu berharap akan nikmat Allah, dan dia memohon kepada Allah surganya, dia memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari nerakanya. Orang yang selalu doa. Ada orang merasa tidak perlu berdoa. Kenapa? Karena selama ini semua sudah dia dapatkan. Ngapain lagi doa? Saya sudah memiliki semuanya. Salah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala kita minta tiap saat. Tiap kita salat itu kita minta petunjuk. Karena tidak ada yang aman dari kita ini imannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita jalan yang lurus. Di antara makna yuhibbukumullah, Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Anda mengaku cinta Allah, buktikan dengan ikuti Nabi Muhammad. Kalau Anda mengaku cinta Allah, Anda harus penuhi persyaratannya. Harus ada tanda dan bukti Anda cinta Allah. Ikut Nabi Muhammad. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kata Syekh Sa'di, yusaddid lakum al-khairat.
Kurang lebih seperti itu. Allah akan arahkan selalu Anda kepada hal-hal yang benar, yang baik. Perkataannya, perbuatannya, gerakannya Allah giring terus. Kenapa? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak berdoa, Allah permalukan nanti di hari kiamat. Disebutkan di hadis yang lain. Allah bangkitkan dia, tubuhnya sebesar tubuh semut. Baca tuh hadisnya tuh. Orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya semuanya sudah didapatkan. Enggak perlu lagi lah doa, minta, sudah saya dapatkan semuanya. Doa, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling utama petunjuknya, hidayahnya, taufiknya. Serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang kami berikan. Nah ini, hei para kepala keluarga. Makanya kan ulun sering menyebutkan bahwasanya keluarga kita itu di antara jalan kita menuju surga. Kita bahas di Talbis Iblis malam Jumat. Bahwasanya di antara talbis iblis terhadap orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud adalah bahwasanya mereka tidak berbicara, diam, tidak bercengkrama, diam, tidak bersendau gurau, diam pokoknya dia dari keluarganya. Apalagi bersosialisasi dengan orang lain, sama anak bininya dia tidak bersosialisasi. Tidak ada bergurau, tidak ada bercengkrama, tidak ada sendau gurau. Kata Imam Ibnu Jauzi, istrinya dia jadikan seperti janda, anaknya dia jadikan seperti anak yatim. Karena dia berkeyakinan bahwasanya keluarga ini menghalangi dia dari akhirat. Keluarga ini menyibukkan dia dari akhirat. Waduh, salah besar. Apakah orang ini kemudian lebih taat dibandingkan Nabi Muhammad? Enggak akan. Sedangkan Nabi Muhammad bercengkrama, Nabi Muhammad bercanda, Nabi Muhammad bahkan lomba lari sama bininya Aisyah radhiyallahu anha. Ya kalau 17-an itu ya pian sesekali lah lomba bawa kleker tolong bini. Masot bulang-bulik bininya gamat, benaknya bulang-bulik laju, bahkan buka di lemnya. Klekernya nyata ya kada gugur. Sekali sudah tuntung kalau dipacul anu sendoknya, kada ingat sinnya di lemnya juga. Keluarga itu bahkan menghantarkan Anda ke surga, kata Imam Ibnu Jauzi. Orang tua, Anda berbakti kepada orang tua, dia tangga kita ke surga Allah. Suami Anda, hai para wanita, Anda taat kepadanya, surga Allah di depan mata. Sekarang, Anda para kepala keluarga, Anda menafkahi keluarga Anda. Nafkah yang wajib ya. Nafkah itu adalah mengeluarkan harta. Bisa wajib, bisa sunnah. Nafkah itu adalah mengeluarkan harta. Bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib kita menafkahi keluarga. Istri kita, anak kita, atau siapapun di antara keluarga kita, atau orang yang kita support. Itu nafkah wajib. Tak taunya subhanallah, Allah memang limpahkan kepada kita harta. Maka sisanya nafkah yang sunnah, yaitu sedekah. Nih sifat penghuni surga ini. Makanya kalau kotak amal lewat, itu jangan lalui aja, jangan. Lewat, kaca, bawa bulik, wah itu maling lah. Lewat isi. Kalau nggak nyaman dengan mengisi di situ nantilah. Ketika jamaah sudah nggak ada, mungkin Anda takut ya nanti dikira riya, jamaah sudah nggak ada, baru bawa bulik. Oh maling juga ya, baru isi. Atau sekarang keren ya Anda bisa nggak ketahuan loh, apa transfer, nggak ada yang tahu. Masjid ini, masjid itu, musalla ini, musalla itu, yayasan ini, yayasan itu, bisa Anda tidak diketahui, bisa Anda praktekkan. Orang terdekat Anda tuh nggak tahu Anda berderma selama ini, transfer. Notifikasinya masuk, hapus, karena ketahuan bini. Karena Anda selama ini menafkahi banyak janda. Maka jumlahnya itu mencurigakan 3. Handphone gak ada berkunci, sekalinya berkunci bini tahu.
Siapa nih Maimunah ya? Nah, iya. Aduh. Anu dingai, padahal kan dia ingin menyembunyikan amal, cuma notifikasi dari banknya lupa dia hapus. Maesaro pulang jadi. Semuanya dari M ya. Maimunah Maesaro ya. Yang ketiga nih, ini pasti orang Jawa Tengah nih siapa pulang nih? Ngatinah nih siapa aja Ngatinah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda bisa praktekkan itu di zaman sekarang dengan transfer. Subhanallah. Ini di antara sifat penghuni surga ini. Serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang kami berikan. Entah itu wajib, entah itu sunnah. Tentunya yang wajib ya. Anda menafkahkan yang wajib saja, itu sudah cukup. Misalnya kita tidak berlebihan gitu ya. Maka semua bapak-bapak yang bekerja, jangan anggap remeh itu. Bu, ibu-ibu, para istri. Jangan anggap remeh keluarga suami Anda bekerja itu. Dia ingin meraih surga Allah Subhanahu wa dengan menafkahi Anda. Kerja keras, banting tulang, apalagi di masa pandemik. Subhanallah, beratnya minta ampun. Banyak PHK sini, PHK sana, NHK sini, NHK sana, dan juga KYT. Oh, itu helm ya. Di PHK sana sini. Subhanallah. Susah 2 tahun ini. Baru Allah kirim yang namanya virus, dan virusnya nggak kelihatan. Susah hidup kita. Di saat yang sama kemarin di awal tahun Allah kirim banyu, air doang Allah kirim. Susahnya hidup kita ya Allah. Banjir, bukan banjir juga sih, calap. Karena kalau banjir tuh kesannya bandang gitu yang enggak, kita calap aja. Repotnya hidup ini subhanallah. Binatang ini muncul, binatang itu muncul. Nang biasanya mereka nggak muncul karena mereka rumahnya juga calap. Keluar kamu ya, nang keluar nih ular kobra. Ya Allah. Gimana kalau kemudian Dajjal keluar ya? Gimana kemudian kalau bumi diguncangkan seguncang-guncangnya ya? Ya Allah. Kecil sekali kita ini. Gunung aja bagikan angai-angai nanti. Gunung berterbangan bagikan angai. Gimana kita ya? Ada aja orang masih sombong di muka bumi ini, bingung kita. Apa yang disombongkan? Kegantengan. Situ memang paling ganteng. Ikut kontes juga nggak pernah. Situ paling cantik. Ikut kontes juga nggak pernah. Ya, apa yang kita sombongkan? Kalau kita memiliki, kita sombongkan pun tetap tercela. Apalagi terkadang kita tidak memiliki terus sombong. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 orang. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah akan lihat, tidak Allah akan ampuni, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Kata Nabi Muhammad, "Al-ushaimituz zani wal 'ailul mustakbir wal malikul kadzdzab." Orang yang sudah tua, tapi pezina. Karena dorongan zinanya sudah lemah, sudah tua. Harus minum pil ini, pil itu dulu. Tapi zina. Betapa banyak berita kita dapatkan. Kakek fulan meninggal di sini, meninggal di situ. Karena sudah tua, jantung sudah lemah. Kemudian Anda ingin pompa. Karena mau zina. Mati. Selangnya sudah pampan sana sini. Karburatornya tuh sudah bekarak sudah. Pistonnya Nina gamat sudah gerakannya. Dibuat di Pertamax turbo, daubum. Mati mesinnya. Bukan berarti kemudian karena orang yang muda kemudian hasrat seksualnya meledak. Bukan halal juga kemudian atau kita benarkan dia berzina, salah. Tapi kan dorongannya kuat. Ini udah tua. Subhanallah. Dan itu biasanya kebiasaan. Dan sudah mencapai umur 40 dan belum dia tinggalkan. Lanjut. Umur 40 itu adalah pembeda. Wal 'ailul mustakbir, orang miskin tapi koyo.
Yang disombongkan apa? Pian tahu hai koyolo bahasa Banjar, sombong. Yang biasa ditaruh sini. Itu kok anu ya, koyo cabe. Sombong. Orang miskin tapi sombong. Yang disombongkan apa? Orang kaya sombong, nggak wajar juga, salah. Ini miskin sombong. Subhanallah. Dan raja atau pemimpin yang pendusta karena dorongan bermaksiatnya semuanya lemah. Dorongan bermaksiat orang tua untuk berzina lemah. Dorongan untuk sombong untuk orang yang miskin lemah, nggak punya yang disombongkan. Dan dorongan penguasa itu bohong lemah. Dia ngomong jujur aja, orang akan ikut kok. Lawang mereka rakyat Anda. Bohong juga dia. Subhanallah. Kembali kepada bahasa. Mereka menafkahkan apa rizki yang kami berikan. Dan tak seorang pun mengetahui. Ini poinnya. Nabi Muhammad sebutkan ayat ini. Poinnya itu di sini. Selain menyebutkan sifat penghuni surga, ini poin yang menerangkan bahwa perkara mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, itu ayat ini, potongan ayat ini. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah di pandangan sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Jadi gitu cara menggabungnya. Bagaimana memahami sabda Nabi Muhammad tentang nikmat surga? Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak pernah ada telinga mendengar, tidak pernah terbetik di hati seorang manusia. Padahal kita tahu banyak dari firman Allah, kita tahu banyak dari sabda Nabi Muhammad. Tak tahunya inilah jawabannya. Apa itu? Banyak yang Allah masih sembunyikan di luar dari yang Allah sudah terangkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadis kedua. Pembacaan hadis untuk kisah nomor 10 ini, untuk hadis yang nomor 2, 3 dan 4 mungkin kita pending di pertemuan yang lain. Perhatikan halaman 54, sedikit syarah untuk hadis yang barusan kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita tentang sebagian anugerah dan pemberian Rabb kita bagi para penghuni surga. Di antaranya bahwa kenikmatan para penghuni surga tidak mungkin akan meningkat setara dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan para penghuni surga belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbertik di hati. Adanya sesuatu lain setara dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang mata. Ini yang Allah sebutkan tadi. Jika dikatakan kami mendengar apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang surga, istana, kemah, kebun yang lebat, taman yang semerbak, air sungai yang mengalir deras, istri yang cantik menawan, maka bagaimana dikatakan bahwa semua itu belum pernah terdengar di telinga dan belum pernah terbertik di hati manusia? Maka jawabannya, sungguh di sana masih ada berbagai macam kenikmatan di atas semua itu yang belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbertik di dalam hati. Enggak tahu kita. Allah sembunyikan. Makanya kalau pian perhatikan pada faedahnya, faedah nomor 1, kata beliau rahimahullah ta'ala, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, kata beliau halaman 55, poin pertama, kenikmatan surga ada 2 macam. Satu macam disampaikan kepada kita oleh Allah melalui kitabnya dan oleh Rasulnya Muhammad SAW melalui hadisnya. Itu nikmat yang pertama, yang kita baca, yang kita dengar dari firman dan sabda. Satu macam lagi disembunyikan dari kita sehingga kita tidak mengetahui hingga kita masuk ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Jadi nikmat surga itu seperti itu. Ada yang kita tahu karena kita mendengarkannya dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, memotivasi kita untuk kemudian beramal dan mengharapkan untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, ada yang begitu banyak masih Allah sembunyikan untuk kita. Tidak pernah akan terbertik oleh hati ini bagaimana nikmat itu.
Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa diperbolehkan berkendara ugal-ugalan dengan tujuan mengejar kajian? Wow. Jazakallahu khairan. Kata Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri, tidak boleh mencelakakan orang lain. Anda kalau ugal-ugalan, tujuan Anda menghadiri kajian tidak menghalalkan Anda kemudian untuk mencelakai diri Anda sendiri atau orang lain. Apalagi misalnya Anda ugal-ugalan bukan cuma pakai sepeda motor, pakai mobil. Mobilnya ada stiker Rifkon TV-nya pulang dari sana loh, dari Beruntung, set Anda ke sini. Diputar baliknya tuh, ngedriftnya tuh. Syukur bang jika ngedriftnya bagus. Tahantup sana sini, lempak, maka mobil-mobil sewaan pulang. Jangan ya, biasa aja. Cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan. Tidak boleh ugal-ugalan. Apalagi Anda bukan cuma melanggar hukum syariat dengan mungkin mencelakakan diri sendiri atau bahkan mungkin orang lain. Anda melanggar hukum juga yang kemudian ada di negeri ini. Lalu bagaimana? Datang lebih awal. Anda rumah di Andil nih. Siapa di antara pian yang di sini yang paling jauh? Ayo. Siapa yang paling jauh? Ada yang dari Handil Bakti, ada yang dari Banjar Utara? Enggak ada ya. Oh iya, Ak Bambang dari Banjar Utara, jauh. Banjar Barat dekat. 10 kiloan aja Banjar Barat. Bambang nih paling jauh nih. Ak Bambang, satu kitab buat antum. Padahal dia jualan ya. Gak apa-apa. Ak Bambang Pak Saiful, catat dapat hadiah. Paling jauh Ak Bambang. Ada yang dari lebih jauh lagi, dari Plehari mungkin? Oh enggak ada ya. Ya, datang lebih awal. Anda bisa perkirakan. Anda bisa perkirakan. Bahwasanya saya dari rumah ke Masjid Al-Faruq dapatlah plus macet-macet sedikit setengah jam lah. Jadi Anda harus datang lebih awal. Adzan jam berapa misalnya? Katakanlah misalnya jam 6.15. Ya dari setengah 6 minimal Anda sudah jalan. Itu minimal. Bagus lagi Anda datang zuhur. Wow. Nggak akan ketinggalan. Sampai sini tiduran. Itu kayaknya kelamaan. Jadi gitu ya, datanglah lebih awal. Jadi jangan sampai alasan yakni ingin menghadiri kajian, semangat bagus, tapi ugal-ugalannya menghancurkan. Sebagian jamaah ulun tahu dulu waktu zaman kita pakai stiker dakwah sunnah, mereka melepaskan stikernya. Kenapa? Karena terkadang mereka harus cepat mengendarai mobil. Mereka takut kemudian sikap mereka akan mencoreng dakwah. Kenapa? Anda pasang stiker dakwah sunnah, Anda pasang stiker Rifkon TV. Orang taunya begitu kita hus. Buluhan Imam Syafi'i dasarnya aja, mau pun aja. Hendak diranjahnya onda aja pakai onda. Allah jangan ya. Oke. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Ada akhwat yang menawarkan diri untuk menikahinya. Untuk dinikahi kali, aduh gimana sih. Dan ana pun tertarik karena insya Allah berakhlak dan semanhaj. Namun ana masih magang kuliah semester 7. Ana khawatir kalau waktu dan kalimat antum nggak selesai. Antum kira ana pinter apa? Ana khawatir kalau waktu dan ana nggak mampu untuk menunaikan kewajiban ana. Oh. Apakah ini termasuk was-was dari setan atau bagaimana Ustadz? Mau nasihatnya. Bukan was-was. Antum nggak berani aja. Subhanallah. Jamaah, ini luar biasa. Ada ikhwan, akhwat menawarkan diri padanya. Ya, tapi Anda jangan gede kepala juga dulu. Tetap harus seperti prosesnya. Ya. Tukar CV dulu, dari CV cocok, nador dulu,
Setelah nazar, obrolan cocok, istikharah dulu. Setelah istikharah Anda bismillah ingin lanjut, sananya enggak, Anda harus berlapang dada. Tak taunya sana pengen lanjut, tapi Anda enggak, sana juga harus berlapang dada. Dan enak, kenapa? Enggak ada proses pacaran sebelumnya. Enak. Islami itu enak. Ya, ini udah pacaran 2, 3, 4 tahun, habis sudah anak orang dicapainya sana sini. Anu dingejan, ikam ini terlalu baik di unda ya. Mbah, habis dah awak orang dikacak. Nyawa terbaik, terlalu baik di unda ya. Mbah. Dasar lakian. Makanya saya nggak suka lakian. Suka gitu sih laki-laki. Aduh. Jamaah, ikuti proses seperti biasa walaupun dia menawarkan diri. Ya, masing-masing sama-sama harus mempelajari. Apa itu? Ya agama dan akhlaknya. Syarat yang ada pada laki-laki, agama dan akhlaknya bagus, berlaku juga untuk wanita. Anda menawarkan diri kepada laki-laki, kita berhusnudzan, ikhwah kita ini misalnya saleh, Anda menawarkan diri, Anda setara enggak? Ya. Harus kufu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya, ikhwah, kalau antum kemudian ada yang menawarkan, maka ini bisa diobrolkan. Ini bisa diobrolkan. Tapi kalau antum dari pertama betul-betul belum siap karena masih kuliah, langsung potong aja. Jangan bikin orang kemudian berharap. No. Mohon maaf ukhti, ana masih pengen fokus kuliah dulu. Gak apa-apa akhi, ana tunggu antum selesai kuliah. Habis itu ana pengen kerja dulu. Gak apa-apa akhi, ana tunggu antum kerja berapa tahun. Afan ukhti, antum jelek. Jadi jujur aja dari pertama, alasan kebanyakan. Ana nggak suka, gitu iya kan, walaupun menyakitkan ya. Terkadang ini banyak ikhwan atau akhwan, dan ini nggak apa-apa. Ada akhwat itu dia tidak mau melanjutkan karena melihat fisik laki-lakinya, dia tinggi, misal 175, yang datang ini ikhwan 155, seininya nah. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Hak perempuan untuk menolak, nggak ada masalah. Sama juga dengan sebagian ikhwan, no problem. Tapi tidak ada bahasa huruf sungainya itu, tidak ada hard feeling, nggak ada sakit hati. Kenapa? Nggak ada proses pacaran sebelumnya. Sudah hai. Nggak perlu diterangkan juga detailnya. Begitu nazar ngobrol, kiapa lanjutkah? Mungkin ulun kada lanjut. Selesai, nggak usah diterangkan. Kenapa gerang? Nyawa kada bungas, nggak gitu. Tapi ya, kalau Anda tidak siap, maka dari awal, afwan, Anda nggak bisa. Yani, Anda nggak siap. Sebutkan saya tidak siap karena saya masih kuliah, bla bla bla. Jadi ini bukan was-was. Antum nggak siap aja. Tapi kalau misalnya dari obrolan tersebut dapat kata, ya nih, apalagi misalnya lah, binian nih menawarkan diri loh, tapi abahnya supportnya luar biasa. Ding, jangan takutan ding. Sisa semester ikam ku bayar ya kan. Imbah itu, nah perusahaan 15 siapa ngurus? Perusahaan ini 15 dingai. Siapa ngurus? Ya minimal 2 atau 3 perusahaan tuh ikam urusakan kena. Kayak apa ding? Hai mun kayak itu ya. Jadi jangan langsung diputus juga ya. Tapi kalau antum nggak siap, off. Tapi kalau antum kemudian ingin, yakni ada obrolan yang cukup mendalam, karena bisa jadi tidak sedikit orang tua akhwat itu membantu. Antum kalau siapapun di antara kita punya anak gadis, kemudian ada laki-laki yang saleh, kita suruh anak kita. Ya dong, ya. Karena kewajiban dia akan pindah ke laki-laki itu. Kita milih lakinya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi prosesnya sama seperti ketika Anda misalnya comblangi. Sekarang dia menawarkan bisa langsung ini atau juga kemudian bisa juga oleh perantara. Maka lihat yakni kesiapan antum. Antum nggak siap, jangan kasih orang harapan. Antum siap, bismillah, yuk kita obrolkan bagaimana bagusnya ini. Saya masuk kuliah ini. Cari solusi bersama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bukan was-was. Karena apa? Orang kalau sudah di umur-umur seperti ini, sudah manusiawi normal fitrah manusia. Ya,
menikah itu akan jauh lebih aman untuk Anda. Karena dosa paling banyak yang dengannya seorang masuk neraka Allah, dosa lisan dan dosa kemaluan. Menikah menutup satu jalur itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salat dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ingat jamaah yang berumur 50 lebih, maka silahkan mendaftarkan diri ke Pak Saifullah untuk mendapatkan bukunya ini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.